Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam di atas umur. Semoga yang jawab salam hidupnya penuh makmur. Amin. Tadi yang jawab salam sedikit doang salahnya. Padahal jawab salam itu fardu kifayah. Kalau bisa jawab, kenapa tidak semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 14 Pagi Jakarta, Ibu Nuni Sri Hadiyati SPD. Yang saya hormati Guru kelas 6 Ibu Tias Tri Maharani dan Ibu Tia Manurul Olampiana Situmorang ya, maaf. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya hormati pula para orang tua, siswa kelas 6, Bapak dan Ibu semuanya, serta anak-anakku yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari Senin, Selasa, dua hari, yang mudah-mudahan diberikan, mudah-mudahan tidak ada susulan, lancar, hanya 2 hari dan hasil yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya happy, bawaannya senang ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Barang Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aduh aduh Siti Zubaidah mandi di kali rambutnya basah, tidak sholat tidak puasa, di akhirat mendapat siksa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iya, yang terakhir pengennya lucu, nggak ada yang tahu lah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul walad alal walid, hak anak dari orang tua ada 3. Yang pertama, ayuhsina ismahu,
kewajiban orang tua. Nah, ini kan di depan saya, kanan kiri saya ada bapak dan ibu guru, ada bapak dan ibu orang tua. Ternyata kata Rasulullah, kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, baguskan namanya. Ya, baguskan nama anaknya dengan nama yang baik, yang bagus, yang pertama. Kenapa? Karena nama adalah doa. Sepertinya kalau masalah nama, insya Allah nama anak-anak kita bagus-bagus semua ya Pak, Ibu. Nama anak-anak kita insya Allah bagus semua. Ya, karena nama itu adalah doa, doa itu adalah harapan. Semoga anak kita menjadi seperti apa yang kita berikan nama kepada mereka. Ya, misalnya kalau Ibu Nuni, ya kenapa disebut nama orang tuanya memberi nama dengan Ibu Nuni gitu kan? Karena ada harapannya. Ya, nah Nuni itu kalau bahasa Spanyol, nah, itu cucu atau gadis kecil. Ya, Nuni Sri Hadi Yati. Sri itu apa ya? Bagus, padi. Nah, seperti itu. Hadiyati, nah, hidayah. Ya, atau hadiah dari orang lain kepadanya, atau mungkin hadiah dari Allah kepada orang tuanya. Ya. Atau ada Ibu Nila di sini misalnya. Kenapa disebut Ibu Nilawati gitu kan? Kenapa? Karena Nila itu ya. Nila itu kalau saya cek di kampus KBBI adalah tanaman perdu yang menghasilkan warna biru. Nah, makanya Bu Nila kalau pakai pakaian biru cakep banget ya. Ya, ada juga namanya Ibu Tias. Ya, Ibu Tias itu dalam bahasa Hawi Jawa artinya perasaan, kolbu, luar biasa. Ya, kalau Pak Heru mah udah jangan aneh dah. Namanya udah dari bahasa Arab, pasti cakep. Ya, apalagi kalau pakai peci, gantengnya luar biasa. Pak Heru ya. Cuman yang saya bingung, ini ada guru namanya lain apa panggilannya? Ya, tahu kira-kira siapa? Ya, namanya Ibu Desrela. Panggilannya Ibu Noni ini. Ya, tapi insya Allah ya, orang tua manggil Bu Noni pasti ada harapan yang baik buat anak. Jadi yang pertama, kewajiban orang tua adalah memberi nama anak nama yang bagus. Yang kedua, ya, wa yu'allimuhu atau wa adabahu, mengajarkan anak, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak, atau memberikan pelajaran moral yang baik kepada anak. Ya. Dulu kita, waktu kita nih para orang tua masih anak kecil, ya, masih lugu-lugunya, masih ganteng dan cantiknya gitu kan. Itu kira-kira yang dirasakan dulu pendidikan orang tua ibu bapak waktu ibu bapak masih kecil dengan sekarang pada anak-anak kita kira-kira sama atau beda tuh? Ya, kalau saya merasakan bedanya luar biasa. Ya, bedanya luar biasa, sangat jauh berbeda. Dulu kita waktu kecil dipelototin nama orang tua aja langsung nunduk. Kalau anak sekarang dipelototin nama kita diapain tuh? Lama melotot anak-anak. Ya. Anak-anak harus kalian tahu. Orang tua mendidik kalian, ya. Orang tua mengajari kalian, jangan ditanya berapa rupiah. Jangan ditanya berapa lama. Nanti ketika kalian besar, dewasa, kalian bakti kepada orang tua, kasih uang tiap bulan kepada mereka sebagai tanda bakti buat mereka. Jangan tanya udah berapa lama
sekian tahun kalian berbakti, jangan ditanya udah sebanding atau belum. Karena pernah dikatakan ada orang sahabat Nabi yang berbakti kepada ayah dan ibu. Ternyata sahabat ini nanya, ya Rasulullah, sekian lama saya berbakti kepada mereka, kedua orang tua, apakah sudah seimbang dengan bakti orang tua kepada saya waktu kecil saya dulu? Ternyata kata Rasulullah, bakti kalian anak-anak kepada orang tua, kalau nggak ujungnya orang tua tetap ya. Tapi bakti orang tua buat anak-anaknya dari tiada jadi ada. Maka jangan ditanya sebanding atau tidaknya. Bahkan dikatakan pula, sekian lama anak berbakti, apakah sudah sebanding? Kata Rasulullah, tangisan pertama orang tua ketika melahirkan anak itu belum sebanding dengan masa kalian berbakti kepada orang tua kalian. Ya, maka tugas kita sama-sama, ya, guru, para orang tua, ya, tugas yang tidak ringan dan sangat berat, tapi harus kita terima, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya. Allah berfirman, dikit lagi ibu ini gak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Artinya, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kalian bersyukur kepada kedua orang tua, karena hanya kepadaku lah tempat kembali. Dua kata, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, disebutkan dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak kita, insya Allah sholatnya pada rajin ya ibu, bapak. Anak-anak kita, insya Allah sholatnya rajin-rajin ya. Nah, anak-anak, kalau sholatnya sudah 5 waktu sehari, tunaikan syukurmu kepada Allah, sholat 5 waktu sehari. Jadi kalau belum sholat sehari 5 kali, kalian dianggap belum bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukurnya kalian kepada kedua orang tua, habis sholat doain kedua orang tua. Insya Allah anak-anak hafal semua doa buat kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ya. Jadi jangan bosan-bosan para orang tua mengajarkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang taat pula kepada kedua orang tua dan guru-guru. Ya, itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Kasih nama yang baik. Yang kedua, berikan pendidikan yang baik. Nah, yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak ketika sudah balik, maka nikahkan anak-anak. Ya, ketika mereka sudah balik, sudah mampu, sudah mapan, sudah siap, maka nikahkan mereka. Saya nggak bahas yang ketiga lah. Yang penting yang pertama dan yang kedua. Insyaallah nama kita udah bagus semua dan kita berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas tausiahnya yang sangat bermanfaat sekali. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ica. Kepada Ibu Ica kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wisata 14 Ibu Muni Said Hadiat SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta orang tua murid dari kelas 6. Selamat datang di sekolah kita yang tercinta dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, anak-anakku dari kelas 1, anak-anakku kelas 6 semua ini ya. Alhamdulillah, penghujung acara kita bisa melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sebelum Ibu memasuki acara, kita mulai dengan tawasul bersama-sama, membacakan doa. Mungkin tadi sudah dibacakan oleh Pak Taufik. Kita mulai lagi dengan membaca suratul Fatihah, zikir bersama-sama. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca bisa mendapatkan pahala sisi Allah SWT. Marilah kita sejenak lepaskan beban di pundak kita. Kita awali dengan membaca untayan zikir bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala natil futur wal humum wa rusul wa tawatin nasur wa salahil jasadi wa ruhu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi Muhammadin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Sekarang Bica minta untuk kalian saling berhadapan kepada orang tua yang hadir untuk kegiatan kalian hari ini. Orang tua yang sudah meluangkan waktunya, ya. Silakan.
Diresapi, berdoa. Saudara semua saling berhadapan pada orang tua yang sudah hadir. Saudara semua sudah hadir, sudah saling berhadapan. Kita sudah mulai saling berhadapan. Ibu minta kekhusyuannya, genggam tangan yang ada di hadapan kalian. Pandangan anakku, kelas 6, coba dipegang, diresapi, digenggam tangan yang ada di hadapan kalian. Ayo digenggam. Siapa yang ada di hadapan kalian? Coba hadirkan wajah orang tua kalian yang tidak hadir pada hari ini. Dihadirkan wajahnya, diresapi. Anggap Bapak Ibu guru yang ada di hadapan kalian itu orang tua kalian. Digenggam tangannya. Tatap nak wajah orang tua kalian. Boleh ditatap dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa haru. Digenggam. Kalian tahu nak, tangan itu, tangan yang kalian genggam adalah tangan yang selalu menadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang selalu mendoakan kebaikan untuk kamu, tak pernah putus. Tangan yang selalu menyampaikan doa tanpa diminta untuk kehidupan kamu. Dilihat tangannya. Tangan yang barangkali sudah mulai keriput, yang tidak seperti dahulu. Tangan yang sejak dahulu penuh kasih sayang, penuh rahmat-Nya Allah, yang tak pernah putus memberikan cinta kepadamu. Jangan biarkan tangan itu lepas dari genggamanmu. Bersyukurlah kita masih bisa menggenggam tangan kedua orang tua kita. Tangan yang tak pernah lelah, berjuang dan berusaha untuk menghidupi kehidupan yang layak untuk kalian. Kalian tahu nak, bagaimana kita semua bisa hadir di dunia ini. Segala pertaruhan nyawa, air mata, tumpahan darah yang tak pernah ragu diperjuangkan untuk kalian. Sekarang kalian boleh tatap wajah yang ada di hadapan kalian. Tatap wajah yang ada di hadapan kalian.
Bayangkan, diingat kembali, sudah berapa banyak kekecewaan yang kalian berikan. Putar kembali memori kalian, masa-masa indahnya. Putar kembali, berapa banyak kekecewaan yang kalian torehkan di hati mereka. Kepada orang yang ada di hadapan kalian. Nah, mungkin kita pernah punya merasa kecewa terhadap orang tua. Hati kita punya rasa kesel terhadap orang tua, punya rasa benci karena kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua, karena rasa iri terhadap saudara. Nah, kecewaan yang kamu berikan kepada orang tua menjadi kamu memiliki rasa sikap acuh, tak peduli. Sadarlah, sikap acuh kita itu sangat menyakiti hati orang tua kita tanpa kita sadari. Sekecil apapun kita membuat kecewa orang tua, pasti merasakan sakit. Ketahuilah nak, ketika kamu merasa sakit di tengah malamnya, orang yang pertama kali sedih, gelisah adalah orang tua kita yang ada di rumah. Pertama kali mereka yang kecewa, putus asa melihat anaknya yang sangat disayang sakit. Mereka pula yang pertama kali nantinya sedih ketika kita gagal nak. Mereka yang pertama kali sedih ketika kita dibuat kecewa oleh orang lain. Mereka yang ada di garda terdepan, mereka nanti yang menolongmu ketika kamu susah hidup. Coba ingat kejadian tadi pagi atau kemarin malam. Berapa kali kamu menjawab ucapan orang tuamu? Berapa kali kamu mengabaikan panggilannya hanya karena asyik dengan handphone yang diberikan oleh orang tuamu? Kini bisa mengabaikan orang tuamu. Berapa sering kamu mengabaikan panggilannya? Berapa sering kamu mengabaikan panggilannya demi bersenang-senang dengan teman? Mungkin kamu sudah merasa hebat, sudah kelas 6, sudah merasa besar, hingga nasihat ayahmu, ucapan ayahmu kini kau anggap angin lalu, kau hiraukan, kau acuhkan, bahkan kau tak mendengarkan. Sikapmu yang cemberut, yang tak
bagi orang tua. Ayahmu, ibumu menelan harga dirinya di luar sana, dihina orang, kehujanan di jalan, hanya demi memastikan kamu sekolah dan makan dengan enak. Bahkan tak jarang bentakan yang kalian keluarkan mengeluarkan air mata pada orang tua kalian. Tatap wajahnya, wajah yang kini tak muda lagi, wajah yang perlahan mungkin pergi meninggalkan kita. Wajah yang dengan penuh tatapan kasih sayang yang perlahan mungkin akan meninggalkan kita. Jangan kita biarkan wajah itu pergi. Jangan biarkan wajah itu hilang dengan rasa kekecewaan. Dipandang wajahnya, dipandang matanya, mata penuh harap dari orang tua untuk kehidupan dan harapan yang baik untuk kalian, yang tak sedikit mengeluarkan air mata. Bayangkan wajah orang tuamu saat kamu menyakitinya. Putar kembali saat kita menyakiti mereka, melawan, saling debat. Ingat kembali wajahnya. Tataplah matanya yang kini mulai lelah. Orang yang biasa kalian sebut dengan panggilan Bunda, Papa, Ayah, Ibu, atau sebutan kasih sayang lainnya. Mereka yang selalu ada setiap kali kalian memanggil. Mereka yang selalu memberi sebelum kalian meminta. Sekarang kalian dihadapkan dengan orang tua kalian. Berjanjilah kepada dirimu sendiri dan berjanji di hadapan orang tua kalian yang kini ada di hadapanmu. Mulai hari ini kalian akan berjuang menjadi anak yang bisa membanggakan. Berjanji untuk menjadi anak yang mampu menolong mereka di akhirat kelak, dengan menyuguhkan, memberikan mahkota kebanggaan dan rasa haru yang tak pernah putus. Berjanjilah bahwa diri kalian alasan orang tua tersenyum di usia kelak nanti. Sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Apa yang ingin kamu sampaikan, sampaikanlah. Ma, Pa, setiap hari kita bertemu, aku tak punya kesempatan untuk meminta maaf. Ku malu untuk bersimpuh, malu untuk memulai maaf.
Banyak sekali tingkah laku kami yang membuat kalian sedih, membuat kalian menangis. Ma, Pa, maafkan kami atas segala ucapan yang pernah menyakitimu. Aku minta maaf. Jarang aku punya kesempatan untuk meminta maaf kepadamu. Maafkan kami atas segala perbuatan yang sempat menitikkan air mata kekecewaan. Perilaku perbuatan kami yang membuatmu kecewa. Maafkan atas segala rasa malu yang mungkin pernah menggoreskan di wajahmu. Maaf atas perbuatanku yang mungkin membuatmu malu. Mohonlah ampun kepada mereka sekarang juga. Ucap kata maaf. Jangan terlambat. Jangan sampai kalian terlambat untuk mengucap kata maaf. Jangan sampai kalian baru ingin meminta maaf saat tangan mereka sudah dingin. Saat nafas yang tak lagi bisa dirasakan, saat raga yang tidak bisa lagi pelukkan sekarang. Tumpahkanlah air matamu sebagai tanda penyesalan. Bangkitkanlah sebagai anak yang baru yang akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Kami mohon maaf kepadamu Ibu, maaf kepadamu Ayah. Segala sikap, perbuatan, ucapan yang selalu kami goreskan di hatimu. Rasa dewasa ini membuatku merasa malu. Tambah dewasa membuatku merasa malu untuk ngobrol bersama kamu, untuk ngobrol bersama orang tua, untuk bertukar pikiran. Kami malu. Mungkin inilah kesempatan kami, Ma. Ini kesempatan saya. Maaf atas segala kesalahan-kesalahan kami. Doakan kami, Ibu. Doakan kami, Ayah. Doakan kami untuk segala perjuangan-perjuangan yang akan kami lalui. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami, dosa kami terhadap orang tua kami yang telah kami sakiti, ya Allah. Ampunilah segala hilaf kami. Dosa kami terhadap guru-guru kami. Lancarkanlah segala
agar perjalanan kami dimudahkan, sekolah kami dimudahkan, agar kami tidak terus-terus menyakitimu dengan rasa kecewa, dengan rasa kegagalan. Doakan kami pun akan mendoakan. Ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, dan yang orang terdekat yang menyayangi kami. Kami mohon penuh harapan-Mu, janganlah Engkau buat kami mengecewakannya. Biarkanlah segala perjalanan urusan kami, janganlah Engkau persulit kami, ya Allah. Janganlah Engkau persulit urusan anak-anak kami. Mudahkanlah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang bermanfaat, anak yang bisa berbakti, mengangkat kedua derajat kedua orang tua. Janganlah Engkau persulit perjalanan anak kami dengan dosa-dosa kami. Ampunilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca nak, di dalam hati dibaca. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan dipeluk orang tuanya. Gunakan kesempatan kali ini dengan baik.
Baik, jika sudah, silakan menenangkan dirinya. Setelah itu kita sama-sama saling berdiri. Kita saling maaf-maafan antara orang tua dengan orang tua, dan orang tua dengan guru, dan anak-anak juga ikut turut serta. Sambil menunggu Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 5 dan Bapak Ibu guru mater untuk datang ke aula. Terima kasih Ibu Ica atas panduan muhasabahnya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Irul. Pada Bapak Irul kami persilakan. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, la yaruddu qada'un illa doa. Tidaklah ada sesuatu yang bisa menolak daripada qada kecuali doa. Jadi ketetapan yang bukan dan ditolak kecuali jadi ketetapan yang sudah Allah buat tidak bisa ditolak. Maksudnya kita tidak bisa menghindar kecuali dengan doa. Para ulama hadis terhadap kalimat qada di sini mengatakan qadanya qada mu'allaq. Kita udah belajar tuh kemarin di bab 7 tentang qada dan qadar. Sekarang kita akan menerapkan tentang qada dan qadar ini. Jadi qada itu ada dua, mu'allaq dan mubram. Mu'allaq bisa diubah, mubram tidak bisa diubah. Maka kita nggak tahu nih qada yang kita dapatkan dari hasil ujian, setelah ujian kita nggak tahu qada yang kita dapatkan ini mubram atau mu'allaq. Tapi seyogianya kita sebagai manusia tetap berikhtiar. Ikhtiar kita sekarang ini dengan mengadakan istighosah ini dan akan kita lakukan dengan doa. Maka semoga yang Allah berikan nanti hasil yang terbaik. Dari hasil ikhtiar yang sudah kita lakukan, hasilnya cuma dua, bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas apa yang akan kita dapatkan nanti sesuai dengan ekspektasi atau lebih, dan bersabar atas sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi intinya kita sebagai manusia dan hamba cuma bisa menjalankan ikhtiar. Nanti ketetapan Allah yang berikan. Cuma dua, bersyukur dan bersabar. Syukur apa yang kita dapatkan itu sesuai, dan bersabar kalau tidak sesuai. Itu kita sebagai hamba cuma itu aja dulu. Sebelum kita berdoa, mungkin ada sedikit bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Jadi tolong nanti Bapak Ibu dan anak-anak boleh mengikuti apa yang saya baca. Baik, kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Astaghfirullahalazim, innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati, adrikni ya Allah, ya Badi, ya Badi, ya Badi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma'an, hamdan syakirin, hamdan ya'ti ma'anahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa shumatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min
لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك اللهم يا مجمل جمل اللهم يا مسهل سهل اللهم يا ميسر يسر سهل أمورنا وضلل مقاصدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير اللهم اجعلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui, yang pengetahuannya tanpa diberitahu. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka doa bersama menjelang ujian TKA kelas 6. Perkenankan kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan permohonan. Izinkan kami untuk menengadahkan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang terlihat, tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Fattah, ya Alim, bukakanlah pintu pemahaman kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah bagi kami dalam menerima setiap pengetahuan yang datang. Mudahkanlah kami untuk memahami apa yang guru kami sampaikan selama ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami. Ya Allah, ya Qadir, sesungguhnya tiada kemudahan selain apa yang telah Kau jadikan mudah, tiada kesulitan selain apa yang Kau belum tunjukkan kepedalannya kepada kami. Maka mudahkanlah dalam segala urusan kami, kabulkanlah setiap apa yang menjadi hajat dan cita-cita kami. Ringankanlah langkah kami dalam setiap ikhtiar menuju jalan ridho-Mu. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai saksi amal baik kami pada hari perhitungan nanti. Jagalah kami dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Lindungilah kami dari kejahatan setan dan kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, ya Alim, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kami titipkan dan kami pasrahkan kepadamu, dari apa yang telah kami baca, kami hafalkan, dan kami pahami selama 6 tahun kami belajar di SDN Hutan Kayu Selatan 14 yang kami cintai ini, maka kembalikanlah kepada pikiran kami agar memudahkan kami dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti. Hilangkanlah setiap keraguan yang datang pada pikiran kami. Sehatkanlah badan dan pikiran kami selama ujian nanti. Dan pada saatnya penentuan kelulusan nanti, kami mohon kepadamu agar kami, siswa-siswi SDN Hutan Kayu Selatan 14, diberikan kelulusan 100%. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih pada Pak Ilul. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara doa bersama dan muhasabah diri pada hari ini itu kita lakukan bersama. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada seluruh hadirin untuk berdiri untuk saling berbaris dan memaafkan. Ya, Bapak Ibu guru yang telah hadir di aula boleh berbaris di depan supaya kita saling salaman memaafkan
lebaran